Ya, pun kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa lal musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Hadis wa an Abi Hurairah nggih. Qabalan Nabi. Bon kepanggih. Hadis ke biyen kula orang apa suami. Qabal an Abi Hurairah. Qala qabalan Nabi. No. Nggih, kepanggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga paring ridha sinten Allah Gusti Allah anhu ing Abu Hurairah. Qala dawuh Abu Hurairah, qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Qabbala wis nucuk utawa mencium sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Hasana ing Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu muga-muga bareng ridho sinten Allah Gusti Allah anhuma ing Hasan lan Sayyidina Ali. Wa indahu lan iku tetep ing dalam sandingan kanjeng Nabi al-Aqra utawi sahabat Aqra bin Habis jalisan halilungku. Faqala mongko ngendika sapa sahabat al-Aqra sahabat Aqra, innali sak temene tetep iku tetep kudu ingsun asyaratan ana 10 minal waladi saking anak. Maka baldo kang ora nucap sapa ingsun minhu saking apa mau asyarah ahadan ing siji atau suwiji. Terus fanadoro mongko ningali sapa Fanadoro mongko ningali ilaihi maring sapa mau ilaihi maring Aqra nggih. Monggo-monggo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun niki kula waske Pak. Kata Abu Hurairah niki bab mengagungkan kemuliaan orang muslim ya, dan saling kasih sayang ya sesama manusia, sesama tetangga, sesama keluarga, pokoknya kasih sayang kepada orang lain. Maksudnya orang lain itu orang lain selain diri kita. Berarti pertama siapa kalau orang lain selain diri kita? Ya kalau kita berarti istri, anak ya. Kalau di Quran itu kata Allah aniskurli wali walidai. Jadi bersyukur pertama kepada Allah, kedua kepada kedua orang tua. Ini tentang welas asih atau kasih sayang atau menghormati kesesama muslim. Yang terjadi di RW 6 ini sudah bagus, sudah rukun-rukun gitu. Normal gitu. Ono sing kita neng-nengan gitu. Enggak ada gitu. Normal kan? Mbok ono sing gak selek ngono, ora tau takon. Mboten nek wong ngaji mboten. Lo yakin nek wong ngaji mboten gelem neng-nengan. Kata Abu Hurairah, Nabi itu pernah mencium Sayyidina Hasan bin Ali, sinten? Hasan, Hasan. Saat mencium itu di samping Nabi ada sahabat namanya Aqra, dia lagi duduk. Nah, ketika melihat Nabi mencium itu, Aqra langsung bilang gini, saya itu punya anak 10, tapi satu pun belum pernah ada yang saya cium gitu. Habis itu fanadoro, Nabi langsung melihat Aqra lagi. Ya istilahnya setengah kaget. Kalau di sarangnya Nabi itu takjub. Dia kebangetan Pak. Dia enggak 10 orang sing tahu kampung siji kae.
Itu yang dicium malah bukan anaknya Nabi, siapa? Anaknya Sayyidina Ali kan, bukan anaknya Nabi sendiri. Ya Nabi kaget tentu. Panadhara ilaihi. Kemudian Nabi melihat siapa? Sahabat Aqra tadi fakol langsung berkata gini Nabi. Man la yarhamu la yurhamu. Man utai sabana iku la yarhamu, lamun ora welas sapa man la yurhamu mongko ora den welasi sapa man. Muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi, barang siapa yang tidak mempunyai sifat welas itu apa ya? Kasih sayang ya. Itu berarti dia juga tidak akan mendapatkan kasih sayang. Jadi hanya ya kita dulu kan, kita dulu yang menumbuhkan sifat itu, baru kita bisa dikasihani orang lain. Kasihani maksudnya dikasih sayangi, bukan dibelas kasih untuk diminta dia apa? Diberi ya, malah berharap diberi. Jadi ya ini cerita saja ya, cerita ini hadis sahih. Jadi Nabi itu dilihat Abu Hurairah nyium Sayyidina Hasan, pas nyium ya di situ ada siapa? Sahabat Aqra. Langsung sahabat Aqra, saya punya anak 10, tapi satu pun belum ada yang pernah saya cium. Nabi langsung kaget, langsung bersabda, barang siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia juga tidak akan menerima kasih sayang. Jadi itu kudu partai saling apa? Kasih sayang menyayangi. Oh, nuklah terus ke. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah kudima den tekake sapa nasun utawa kudima teko sapa nasun pira-pira menungso minal Arabi saking golongane wong Arabi atau orang Arab apa? Orang Arab kampung. Tapi lumayan, Pak. Orang Arab kampung tapi hidup di zaman Nabi. Sak kampung-kampungnya tapi pernah bertemu Nabi kan. Sebutannya tetap orang Arab yang pedalaman gitu. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Nabi faqalu mongko ngucap sapa nas atuqabbiluna ana ta nucut sapa sira sibyanakum ing pira-pira bocah sira kabeh. Jadi yang manusia tadi orang Arabi tadi langsung nanya. Ini nanyanya bisa terus faqala atau faqalu begini kan. Faqala. Kalau faqala berarti tadi tanyanya ke Nabi, langsung tanya ke Nabi, sahabat Arabi tadi, pernahkah Anda mencium anak Anda? Faqala, terus Nabi menjawab, na'am, ya pernah. Terus tadi, faqalu, terus qalu, yang tadi sahabat Arab tadi bilang lagi, lakina tetapi ini kita, wawahi demi Gusti Allah, iku ma nuqabbilu, ora pernah ngucap sapa ingsun. Jadi dia langsung jawab, demi Allah saya malah belum pernah sama sekali nyium anak. Ini kode karo gue gitu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, awa amliku ana to miliki sapa ingsun ing kana lamun ana sapa Allah Gusti Allah. Jenengan ing kana apa angkana? Lho? Angkana ya. Wis pokoke ngene. Awa amliku ana to miliki sapa ingsun iso bisa nguasani utawa bisa memiliki sapa ingsun angkana utawa ingkana yen ta ana sapa Gusti Allah iku nazaane apa sapa Allah mingkul bikum saking pira berarti sira kabeh rahmata ing rahmat. Nabi cuma jawabnya gini. Tadi pas sahabat Arabi orang pedalaman bilang kami belum pernah nyium. Nabi langsung bilang, apakah saya bisa menolong Anda kalau Allah telah mencabut hati Anda, yaitu yang dicabut sifat apa? Welas asih. Ya, Nabi cuma bilang gitu. Saya nggak punya kuasa apa-apa. Ini minta anak topat. Jadi semua pernah ya ngambung anak gitu. Sering nggak mau malah sering. Ternyata ngambung anak ini orang main-main hadisnya sahih. Jadi sebenarnya itu tukar ngambung. Itu bentuk nih kita ini punya rasa apa? Kasih sayang sama anak. Malah nih orang tahu ngambung kasih Nabi oleh ngandani menipu berarti gue orang gue sifat welas asih. Karena ini temanya menghormati orang lain atau berbagi kasih sayang. Ya pertama kepada anak. Nanti kalau ya nggak tahu ya. Makanya orang tua yang hidupnya nggak bersatu sama anak ya rada ngenes gitu. So, awak dia syukur Pak Sedoyo ini kan kita hidup satu rumah sama anak kan. Kan ada kan yang misalkan pelayaran gitu. Pelayaran, masa gitu Pak. Tapi nek baru duit ya sing kula masakin jenengan. Layaran
Tapi nek cara kula apa ya, tetep mesake wong pelayanan niku. Apa ya? Nek dhuwit iku kan wis dijamin gitu. Tetep apa iki lho, ngambung bocah ngasih hadisnya sahih. Ya, tapi itu hanya tidak punya kesempatan saja kalau orang pelayaran orang. Kalau sahabat tadi memang kumpul satu rumah tapi tidak pernah nyium. Nah, itu yang oleh Nabi dikatain kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Jarir bin Abdillah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nasa la yarhamhu. Man utahe sabane wong iku la yarham lamun ora welas sapa man annasa ing tetangga wis ngono wae dhewe tetangga. La yarhamhu mongko ora bakal welas hu ing man sapa Gusti Allah. Barang siapa yang tidak punya sifat apa ya, kasih sayang, pokoknya welas karo tangga niku welas kasih sayang. Itu kata Nabi, maka Allah juga tidak akan memberikan kasih sayang kepada orang tadi. La yarhamhullah. Ya, kita ini apa ya? Kalau malah iri kan udah malah fatal. Cukup kita tidak punya sifat apa? Kasih sayang sama tetangga. Ini di sini maknanya anas itu manusia. Nah, manusia kita yang sering interaksi siapa? Tetangga kan, berarti tetangga. Berarti rotonggo itu ya tonggo ya sedulur nggih. Tapi kita kan lebih ketemu sering sama tetangga. Gitu. Kalau kita nggak punya sifat welas, itu kata Allah juga kata Nabi, Allah juga nggak memberi kita sifat kasih sayang. Ya, kalau itu sudah ditanamkan, nggak ada makna iri itu malah udah nggak terpikirkan karena kita ini malah welas kasih sayang. Ini gue yang kudu ditanam. Sing jajar, utawa sing tetangga kita ini lebih kaya. Terus kita ngaji ini harusnya dia yang menyayangi saya gitu ya. Itu berarti dikonversikan ke materi lah. Itu tetangga saya kok sama sekali nggak welas kasih sama saya. Berarti itu namanya berharap diberi. Maksudnya ini tidak ada kaitannya kaya atau miskin ya. Pokoknya kita sama tetangga itu punya jiwa welas asih, Pak. Welas asih biasanya apa tuh? Kasih sayang itu kan. Kasih sayang. Bukan cuma menghormati, malah kasih sayang. Apa pernah RT? Itu sama warganya harus punya jiwa menyayangi. Kalau menyayangi itu lebih daripada menghormati. Kalau menghormati itu sebatas karena dia mungkin mulia gitu kita hormati. Kalau menyayangi kan lebih dalam. Jadi ini sifat welas asih Pak sayang ditanami ini. Dia selama kira tonggo iki koyo ora peduli padahal bisa ditanami nang ati. Kudu punya jiwa kasih sayang. Yo gitu Pak. Kita kena hukum sendiri-sendiri nggih. Kena hukum sendiri-sendiri. Ya mau wis Pak Hasim karo Pak Untung. Ya Pak Hasim kudu duwe jiwa melasi Pak Untung. Delok kene ordere kaya sepi ya jenengan kudu duwe dhuwit lho. Bukti apa melas ngono. Tapi Pak Untung ya kudu duwe prinsip dhewe. Ndeloke Pak Asim kok lembar-lembure mesake tak koncone ngopi. Momone ngono lho. Kerja kan ya kesel nggih kan. Pokoknya punya hukum sendiri-sendiri, kita ini punya jiwa mesake welas asih sama tetangga. Jadi mau iri itu malah udah enggak kepikiran. Nah, di Nasul Ibad itu pesannya Nabi Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Jadi Allah itu Ar-Rahimuna, orang yang mempunyai sifat kasih sayang itu yarhamuhumur Rahman, pasti oleh Allah akan dikasih sayang. Ini kan jenengan jangan dibentukkan, tapi kalau dia nggak pernah sholat, nggak usah dibahas gitu ya. Ada nggak orang itu kita menyebut orang kasih sayang sama kita berarti dia itu pemberi ya, sering beri kita atau enggak? Coba misalkan kita bisa mengatakan orang itu baik, kasih sayang sama saya, itu harus ngapain orang itu? Ya nggak tahu ya. Apa dia karena sering memberi orang lain, nggak pernah memberi kita tetap sebut orangnya kasih sayang enggak? Enggak ya, umumnya loh. Umumnya itu kita nyebut orang itu baik jika ada keuntungan yang kita terima. Nah, itu kebaikan versi kita ya repot kan. Padahal di agama ini kebaikan enggak kayak gitu. Kata Nabi pokoknya orang yang paling bermanfaat untuk orang lain dia disebut orang baik. Baik dia itu ada manfaat ke kita atau enggak, pokoknya kalau dia bermanfaat bagi orang banyak dia terbaik. Jadi jangan dikonversikan ke urusan
pribadi. Karena itu nggak connect. Jadi Allah itu sangat menyayangi sama orang yang punya jiwa penyayang. Terus kata Nabi, irham man fil ar yarham man fis sama. Kasih sayangilah penduduk bumi, apa saja ya Pak ya, mau hewan mau apa macam-macam. Itu yarham man fis sama, maka penduduk langit akan mencintai kita. Jadi kalau kita mengasihi penduduk bumi, termasuk ya tetangga itu kan penduduk bumi kan. Kalau kita mengasihi penduduk bumi, maka penduduk langit, para malaikat akan menyayangi kita. Ya itu kan pergerakan hati, ya, cuman kita sayangi gitu aja, maka penduduk langit akan menyayangi kita. Terus diriwayatkan Imam Ghazali pernah dimimpikan oleh ulama di akhirat. Kenapa Anda beruntung? Ya dulu karena saya pada saat ketemu Allah itu ditanya, kenapa kamu masuk surga? Dia jawab, Imam Ghazali, ya karena saya pintar, alim ya kan. Semacam-macam dijawab, kabeh kesebutan kebaikannya di apa? Sebutan semua oleh Imam Ghazali. Kata Allah, bukan itu yang membuat saya ridho. Tapi ingat nggak, suatu saat kamu sedang apa? Nulis kitab, terus kamu menghentikan nulis karena ada apa? Lalat yang mencelok ke mangsinya. Terus Imam Ghazali fatarok tal kata bata. Terus meninggalkan nulis, maksudnya nulisnya dihentikan. Itu alasannya hanya haddoha biha rahmah, karena memberi bagian kepada apa? Lalat untuk mendapatkan rahmat Allah. Dia minum tinta itu sedang mengkonsumsi rahmatnya Allah. Dibiarkan oleh Imam Ghazali. Setelah dia apa? Terbang, baru lanjutkan. Lah gara-gara itu membiarkannya itu karena apa? Karena rahmat, karena welas nanti dulu. Nah waktu itu, wah kan masalahnya waktu itu, kan orang mikir dulu kan, hewan kecil kan, ganggu, ya mengono tok balik. Tapi enggak, pada saat itu langsung ditahan. Fataroktal kata bata, nulisnya itu dihentikan. Nah saat itu Allah terus bilang, gara-gara itu saya ridho. Amdu bi abdi ilal jannah. Jadi sana pergi sama hambaku menuju surga. Nah itu diimpikan oleh ulama Imam Ghazali. Sebabnya nama mlebu surga, Pak. Ego niku mau karena kasih sayang sama lalat. Makanya ridho Allah itu ya tentu ngaji ini jelas diridhoi ya, ngaji ini jelas. Tapi ada redaksi juga, Allah itu menyembunyikan ridhonya. Jadi ridhonya Allah itu di mana saja kadang-kadang kita nggak tahu ya. Yang paling terkenal ketika kita bertemu sama orang terus tersenyum. Nah, cuman senyum doang kata Nabi, itu jangan disepelekan, karena jangan-jangan pas senyum Allah ridho. Senyum belum bayangke ngaji jamaah terus mujahadah itu apa Pak? Apa gitu? Tapi jadi ridho ya. Tapi jangan sepelekan yang ketemu orang terus senyum. Wah itu jangan-jangan pas itu malah Allah ridho sekali. Jadi kita senyum sama orang itu kontraknya sama Allah, senyum gitu. Dia melengos, ya pasti saya nggak urusan sama dia, saya urusannya sama Allah. Saya senyum itu karena perintah Nabi, jangan sepelekan senyummu, karena itu jangan-jangan malah bisa membuat Allah ridho. Nah, itu soal kasih sayang masalahnya. Tapi umumnya yo janggu yo merembet ya malah dongkol ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Wa an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi, idza shalat ahadukumul linnas. Ing dalem nalikane salat sapa sira kabeh, linasi krana ngimami, linasi krana ngimami utawa krana menungso. Kali khafif mongko ngentengna sapa ahad. Fa inna fihi mongko iku tetep ing dalem sak temene nas dhaifa ana wong tuk apes. Wasaqi malang wong lara wal kabira wong tuwa. Jadi kata Nabi kalau ya ini di bab kasih sayang ya hadis ini. Kalau sholat menjadi imam maka ringankan karena di situ ada apa? Orang lemah, orang sakit dan orang tua. Nah, di situ ada orang itu kata Nabi. Udah ringankan jika jadi imam. Nah, nanti kalau di fikih itu dibahas lagi. Ketika jamaahnya nggak terhitung, itu hukum ini nggak berlaku. Ketika jamaahnya nggak terhitung, jamaah nggak terhitung itu jamaahnya ini jamaah penuh sampai jalan, di sini juga penuh, bisa dihitung nggak? Pokoknya patokannya itu nggak bisa dihitung.
Kalau jamaahnya nggak bisa dihitung, itu mau panjang, jamaah ridho nggak ridho, nggak usah pikirin. Kalau jamaahnya banyak itu kalau di fikih ya. Tapi kalau jamaahnya sebaris, dua baris, tiga baris bisa dihitung nggak? Bisa. Itu kalau nggak izin dulu sama jamaah, kok baca surat panjang hukumnya makruh. Harus diringankan. Boleh panjang kecuali setelah rodu bitakmil, jamaah sudah ridho. Misalkan pengumuman, nanti saya baca Al-Baqarah, mohon dulu. Lagi del, amal nggak apa. Tapi kalau nggak boleh. Itu malah menjadi dongkol. Hadisnya sahih, nggak boleh apa? Harus diringankan. Ya. Tapi kalau jamaahnya nggak terhitung itu boleh. Malah boleh kalau nggak terhitung. Ya piye lah kan Pak, ngomongke. Itu di fikih. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, mongko yen nalika salat sapa sira kabeh li nafsi kuna awak dhewe. Falyutawil mongko dawana sapa ahad ma ing salat saakang karep sapa ahad ing ma. Muttafaq alaih. Ini hadis sahih. Ketika salat sendiri, ya salatnya itu hanya untuk sendiri, berarti gak ada makmum. Falyutawil masya, maka boleh salat semaumu, maka panjangkan semaumu. Nah, sebenarnya ada dua hadis. Jadi sebagian redaksi di hadis Muslim, falyusolli masya, maka salatlah semaumu, sama falyutawil masya, maka panjangkan semaumu. Beda enggak? Beda ya. Kalau yang ini falyutawil, maka kalau sendiri sholatnya panjangkan semaumu, berarti kudu panjang kalau sholat sendiri. Sholat sendiri bahasa sholat apa? Karena di sini Nabi itu malah perintah kalau sholat sendiri falyutawil, karepmu panjangkan. Tapi ini di Bukhari, kalau di Muslim falyusolli, kalau sendiri sholatlah semaumu, artinya ya boleh panjang, boleh pendek. Ya saya ini menunggu Pak. Lalu aku mau cari hadis kok kan? Hadis cok bid'ah tok iki ora masalah kuwi. Mau cari hadis kuwi terus lho ora gonta-ganti. Karena hadis itu riwayatnya banyak sekali. Nah di sini malah wa fi riwayatin wadzal hajati, ada tambahan. Jadi di dalam jamaah tadi kan disebutkan ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang tua, ya. Ada tambahan. Jangan-jangan ada orang yang punya kebutuhan. Kalau kisarannya kebutuhan itu dia setelah sholat akan meneruskan pekerjaannya. Nah, itu kebutuhan itu maknanya di situ kisarannya. Jadi jangan-jangan dia memang ada kebutuhan, maksudnya setelah sholat dia langsung melanjutkan pekerjaannya. Makanya jadi imam jangan lama-lama. Itu dianteng ya Pak. Tong mriki wis enteng kabeh. Iya loh, boten sing iki. Wong standar nggih. Apa kurang dawa? Kon tak usul kene kan. Ini kecandaan ngono lho. Makanya apa ya? Jadi apa dihisab? Nanti kan tetap ditanya sama semua kenikmatan ditanya. Kenapa kok sholatnya cepat-cepat? Itu kan imam juga. Jenengan penak ditanya. Ya karena imamnya cepat ya saya ikut cepat. Enak makmum ini ditanya apa? Kalau imamnya kan ya sebenarnya bisa jawab juga. Kenapa kamu cepat-cepat? Ya sesuai permintaan. Tadi sok ngomong gerek tutukan wae ngono lho. Masalahnya nek maca suwe jajan mawon Pak salat 5 waktu yang dibaca itu misalkan 1 lembar 2 lembar. Setiap hari loh, setiap sholat loh. Mesti kukut sing apa? Yang jamaah mesti komplain, mesti mungkin mendengar mangkat kan? Jajal mau nih ra percaya. Makanya ya imam tetap pinter. Lho napa kok sholat cepet? Ah ini sesuai permintaan Gusti. Sesuk ngono jawab e. Kula tetep ngono. Nek ora semua kenikmatan nanti oleh Allah akan ditanya. Dalilnya napa? Summalatus alunna yauma idin anin naim. Anin naim itu kenikmatan. Itu latus alunna semua ditanya. Kenikmatan semua ditanya. Kalau maksiat nggak ditanya langsung disiksa. Yang ditanya itu kenikmatan, gitu. Kenikmatan ditanya. Oh, aja coba-coba. Ini hadis untuk siapa? Untuk imam. Makmum jangan dengerin, malah jadi gerutu nanti. Jadi makmum itu tugasnya apa? Si imam mau panjang terserah, mau pendek terserah. Saya udah niat dari rumah ingin menjadi makmum. Lah imam itu kata Nabi ya kewajibannya harus diikuti. Ya sudah, nggak boleh namanya ngelawan imam, nggak boleh, harus diikuti. Bukan pernah mungkin imam dua jangan muangkat terus sujud saya kan ya ora oleh malah batal salatnya, harus diikuti.
Ya, kita nggak punya cara lain kan kalau jadi makmum selain mengikuti ya sudah ikuti saja. Nah, daripada geremeng malah sholat karu-karuan ya sudah paling sih orang makan ya. Ya ini jamaah tak suka sing ikhlas gitu. Pokoknya tanamkan imam mau panjang mau pendek saya tidak peduli guys. Ini malah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kasih sayang maknanya sama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah sebenarnya kelakuan iku kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yad'ul amala yaktina ninggal sapa kanjeng Nabi alam amal. Wa wa kanjeng Nabi ku yuhibbu demen sapa kanjeng Nabi ayat malah yen tong ngamal sapa kanjeng Nabi bi kelawan ngamal. Oleh ninggalake napa alasane? Khasyatan krana kuwatir ayat malah yen tong ngamal bi kelawan ngamal mau sapa annasu fayufradu mongko apa fardu akeh pengamal lagi mengatasi nas mutafaqah alaih. Ini global ya, tentu yang terkenal ya kayak siwak, kayak tarweh. Jadi Nabi di sini kata Sayyidah Aisyah itu istrinya Nabi. Itu mengatakan bahwa Nabi itu sering ada ibadah yang oleh Nabi malah ditinggalkan. Tapi ibadah yang ditinggalkan Nabi itu ibadah yang malah oleh Nabi sangat dicintai, tapi oleh Nabi ditinggalkan, tidak dikerjakan. Tapi Nabi sebenarnya senang banget. Alasannya kenapa? Alasannya karena Nabi itu takut kalau ini saya kerjakan terus. Umumnya harusnya dikerjakan terus karena Nabi sangat senang. Tapi tetap mau nggak mau oleh Nabi ditinggalkan. Kan bingung Pak Ibu. Jangan jadi Nabi lu bingung. Iki aku senang banget pengen lakoni, tapi nek dilakoni aku wedi engko dikira hukumnya wajib. Jadi Nabi itu kan wis mikir awak dhewe, Pak. Awak dhewe. Kon selawatan tok ngono wis pokoke selawatan tok ini iso hadir, Pak. Karena gara-gara Nabi kita ini nanti akan selamat. Kalau nggak ada ajaran Nabi kita benar-benar tersesat. Nabi itu mikir ke umat itu. Makanya nurun para sahabat, para tabiin tetap ada yang mempunyai sifat kenabian atau nubuwah, itu pasti ada. Setiap orang ulama ya pasti akan punya jiwa nubuwah, kenabi-nabian. Kenabi-nabian itu pokoknya sifatnya welas asih. Itu pasti ada. Yang terkenal ya Imam Ibnu Hanbal. Dia punya sifat kenabian karena mempraktekkan hadis bahwa hakul muslim alal muslim itu kalau diundang harus datang. Imam Ibnu Hanbal muridnya sini Imam Syafi'i diundang oleh pemuda. Ya Imam Hanbal besok ke rumah saya undang ada acara, datang. Ketika datang, kenapa kesini? Saya nggak undang Anda, pulang sampai 3 kali. Nah ketika ditanya kok nggak tersinggung, saya nggak punya urusan sama Anda, saya urusannya sama Allah dan Rasul. Jadi saya kalau disuruh Allah, kalau diundang oleh sesama muslim wajib datang. Disuruh pulang, ya pulang lagi. Besok diundang, datang lagi. 3 kali. Jadi nggak tersinggung sama sekali karena kontraknya sama Allah. Nah waduh kan itu nggak bisa. Tapi ini contoh. Ini contoh bahwa kita ini diundang. Sesuk nanggonku ya, terus ora teko. Alasannya apa? Bukan kudune nggo undangan. Ini kalau ya kumlindi, Pak. Kita ini diundang harus resmi apa cukup besok saya ada hajatan. Itu kita menganggap diundang kan? Ya kan kalau kita gengsi, ngundang kayak nggak menghargai saya. Ngono kuwi lho masalahe. Gue ora ngaji nih ngoten niku. Karena sekali itu dia sudah sah dianggap mengundang. Nah, kita nggak mau datang gara-gara apa? Minta dihargai kan? Itu kalau orang udah minta dihargai udah masalah. Akhirnya harus steril, harus undang pakai undangan. Kesukaan Pak. Nah, itu sifat nubuwah Imam Ibnu Hanbal apa? Imam Hambali ngoten niku. Jadi semua ulama nanti pasti akan ada salah satu atau siapa yang akan meniru apa sifatnya Nabi, meskipun nggak bisa niru persis ya, tapi tetap. Ya contohnya nek saya kiai ini dinyak menang wae itu sifatnya sinten? Ya sifatnya Nabi. Nah awake dinyak kan yo mesti ngamuk kan. Ya kuwi tetep ana pirang persen apa nurun sifatnya nubuwah, sifat nubuwah. Lah kita ngaji ini ya saya berharap apa bisa niru apa nubuwah. Jadi dengan bukan sifat sosial tapi sifat nubuwah. Atau pergi Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah ya, Nabi itu sangat mencintai sebuah amal ibadah, tapi banyak sekali amal ibadah yang dicintai tapi justru malah tidak dikerjakan karena takut dianggap wajib. Jadi takut. Ya contohnya ya siwakan.
Pernah silakan dengan Pak Dina Ajeng sholat? Ya jarang kan? Jarang itu dirawang. Padahal itu Nabi seneng banget. Akhirnya ditinggalkan. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu juga cuma 3 kali kalau nggak 4 kali. Nah, kalau nggak 3 kali, kalau nggak 3 malam, 4 malam doang. Setelah itu nggak sholat lagi. Padahal Nabi seneng banget. Tapi tetap memaksa meninggalkannya karena takut dianggap wajib. Nah dari cerita-cerita kayak gitu kan apa ya? Itu membuktikan bahwa Nabi itu punya sifat nopo kasih sayang, punya sifat kasih sayang sama manusia dan dia mikirin umatnya. Dan kita ini nggak usah mikir nanti kita dianggap umatnya atau nggak usah mikir Pak. Pokoknya kita ini disuruh sholawatan ya, sholawatan perintahnya Nabi ya kita jalankan sudah. Nanti di sana kamu belum tentu dianggap umat. Ya saya nggak peduli, nggak tahu, yang penting perintahnya saya jalankan. Kan juga nggak tahu nanti di sana diakui atau enggak kan. Kalau udah mikir kayak gitu, malah di sini kita kendor kan. Waduh, tapi belum tentu juga diakui oleh Nabi ya, malah kendor. Itu nggak usah dipikirin itu Pak. Jadi ngoten kiai-kiai sing satu belum tentu kita juga diakui Nabi nanti di sana. Ngoten itu serasa dipikir. Ini dawuh Pak Yai ngoten niku. Sing penting awake dhewe nglakoni dawuhe Kanjeng Nabi. Wis dianggap umat apa ora wis ra roh. Sing penting perintahnya kita jalankan. Itu wis malah aman. Jadi wis diri kita ini enggak penting, yang penting yang penting Allah dan Rasul kan. Ya gitu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau di Al-Qur'an, mukmin itu harusnya asyaddu hubban lillah. Cintanya kepada Allah itu melebihi cintanya kepada istri, anak, tetangga. Jadi zaman Nabi kalau diajak perang harus wajib ikut perang. Kalau alasannya karena saya merawat istri, nggak boleh, merawat anak nggak boleh, wajib ikut perang. Dosa kalau ikut perang karena disuruh Nabi. Itu termasuk penindasan enggak? Loh, zaman Nabi kayak gitu. Jangan misalnya hidup di zaman Nabi ya. Bapaknya jenengan paling penakut tuh. Kon perang malah gelem alasannya muni mau menghidupi anak istri itu dosa. Dosanya kenapa? Karena kalau urusan Nabi pasti dijamin benar kan. Nek urusan kita belum tentu benar. Ayo kalau diselidiki, kenapa alasannya enggak perang? Saya kan menghidupi anak istri. Ketika menghidupi anak istri itu tujuannya apa? Biar anak tetap dewasa. Kalau dewasa nanti tua ada yang merawat saya. Kalau saya tidak bisa apa-apa, ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri kan akan oleh. Nggih paham nggih? Jadi itu kalau diselidiki dia alasannya ya saya ini nggak ada yang ngurus nanti orang tua apa istri anak. Itu kalau diteruskan, iya kan? Kalau saya tua nanti, kalau anak nggak sehat, otomatis yang ngurus saya siapa? Karena itu untuk kepentingan diri sendiri. Makanya zaman Nabi kalau disuruh perang wajib perang. Makanya abot lah. Makanya mending zaman saat ini. Andai kata zaman Nabi kok wis ana YouTube, medsos. Oke ora ana wae oke sing musuhi kan. Dulu kan nggak ada medsos kan. Ada yang memusuhi Nabi enggak? Banyak kan. Ya, sekarang kira-kira ada enggak? Misalkan kita bayangin ini di zaman Nabi udah ada medsos kayak gini. Kita ini partai yang menghujat Nabi apa yang ikut nih? Karena kita ini bayangin Nabi itu karena orang terbaik, tapi kan kita nggak alami. Nabi kalau perintah ya harus dipatuhi. Jangan-jangan. Loh Nabi itu yang ikut perang Badar modalnya dimodali Nabi apa modal sendiri-sendiri? Modal sendiri-sendiri Pak. Jadi makanya jiwanya Nabi itu mengajarkan orang harus memberi bukan menerima. Tapi nek saiki kan negara orang biaya blas ya, ini kan orang duwe. Sing melu perang wong kere kabeh ya. Tapi tetap berusaha karena untuk agama. Ya. Kok jenengan nang masjid aku ora oleh apa-apa lah ngono kuwi. Karena jiwanya kita harusnya malah memberi. Di masjid ini apa yang sudah saya beri bukan apa yang sudah saya dapatkan. Jangan ngasih apa yang sudah saya dapatkan, tapi apa yang sudah saya beri. Wah ini kasih sayang, okay? Yang terakhir apa? Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi banyak sekali amal ibadah yang tidak dikerjakan padahal sangat dicintai. Alasannya cuma satu, takut membebankan atau memberatkan umatnya. Contohnya yang kita tahu ya sholat tarawih dan sifat dan banyak lagi Pak. Nanti banyak lagi. Pon ibu rimawon semua kalau Allah alam biswa al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته